Dokter di RSUD Sekayu dipaksa buka masker depan pasien TBC. Viral video seorang dokter yang tengah bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan mendapat kekerasan fisik. Dokter tersebut merupakan spesialis penyakit dalam. Dia dipaksa buka masker di depan pasien yang mengidap penyakit menular TBC. Wakil Menteri Kesehatan, Wamenkes, Dante Saxono Harbuwono menyesalkan kejadian tersebut. Kami sangat menyesalkan dan akan mendampingi proses hukum yang diajukan oleh dokter yang mengalami tindakan kekerasan, kata Wamenkes Dante di Tangerang, Kamis tanggal 14 Agustus tahun 2025. Dante mengungkapkan, sebagai bentuk dukungan atas kasus yang dialami oleh tenaga kesehatan itu, Kementerian Kesehatan telah mengirimkan tim untuk membantu proses aduan hukum yang akan dijalani. Dante bilang, keselamatan dan keamanan tenaga kesehatan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, di mana tenaga kesehatan dan tenaga medis berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Kementerian Kesehatan menjamin secara maksimal seluruh tenaga kesehatan, nakes maupun tenaga medis, untuk bisa bekerja secara maksimal tanpa kekerasan, terangnya. Menurut dia, dokter yang bertugas menjalankan tugasnya berdasarkan standar profesi, prosedur operasional baku, dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku di masing-masing fasilitas kesehatan. Kalau masyarakat tidak puas dengan pelayanan dokter, ada salurannya di rumah sakit. Tapi tidak dengan kekerasan, tuturnya. Ia berharap, kasus kekerasan terhadap dokter tidak terjadi lagi di fasilitas kesehatan di Indonesia. Semua pihak harus menciptakan lingkungan pelayanan yang aman, bermartabat, dan saling menghormati. Kemarahan diduga akibat pelayanan yang dinilai lambat, dan ruangan yang tidak sesuai ekspektasi keluarga pasien. Keluarga pasien berdalih, ibu saya ini tiap hari disuruh tunggu dahak, kita sewa ruangan VIP ini untuk pelayanan yang bagus, yang layak, bukan sekadar suruh nunggu. Ini nyawa, ini mamak saya, jangan kamu kayak kesannya main-main, berdalih nunggu air ludah, saya minta tindakan yang pasti, ujar pria itu dalam video. Pria tersebut enggan menunggu lebih lama lagi terkait berbagai prosedur pemeriksaan, dan ingin ibunya segera ditangani. Pasalnya, dia membayar untuk ruang VIP, dan berharap tindakan yang cepat tanpa menunggu hasil pemeriksaan dahak. Situasi memanas ketika pria lainnya membuka masker dokter secara paksa, dan memaksanya untuk memberi penjelasan. Dalam keadaan tertekan, Syafri berupaya untuk tetap tenang, dan menjelaskan prosedur yang dilakukan pada pasien. Menurut Dr. Syafri, ibu ini masuk rumah sakit dengan kondisi tidak sadar, akibat hipoglikemi atau gula darah sangat rendah. Tekanan darahnya tidak terkontrol, kemudian kita lakukan pemeriksaan, dilakukan ronsen dan didapatkan adanya infiltrate atau gambaran bercak di paru-paru kanan, gambaran khas dari TBC, jelas Dr. Syafri. Guna memastikan bahwa itu benar-benar penyakit TBC, maka Dr. Syafri pun perlu memeriksa dahak pasien. Sayangnya, dalam proses menunggu dahak, keluarga atau anak pasien enggan menunggu lebih lama lagi dan ingin penanganan segera. Pria itu pun menganggap bahwa dahak adalah air liur yang bisa diambil kapanpun tanpa ditunggu. Padahal, menurut Dr. Syafri, dahak berbeda dengan air liur, dan pemeriksaan TBC memang harus menggunakan dahak, agar diketahui secara pasti. Nunggu dahak, kasih obat-obatan untuk menguji ke laboratorium, kita harus cek dahaknya, itu cara pemeriksaan pastinya, jelas Dr. Syafri. Dalam detik-detik terakhir video, anak pasien sempat melontarkan kata-kata ancaman terhadap dokter. Urus balik, kalau masih mau hidup urus balik ibu saya, ujar pria di balik kamera itu. Papdi kutuk keras intimidasi dokter Sekayu, dan meminta hukum ditegakkan dan tenaga medis dilindungi. Papdi mengecam intimidasi dokter di RSUD Sekayu,
Musi Banyuasin. Organisasi ini desak penegakan hukum dan perlindungan tenaga medis demi keamanan serta profesionalitas pelayanan kesehatan. Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) menyampaikan pernyataan sikap terkait intimidasi dokter di RSUD Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam pernyataan resmi bernomor 93-U-8-2025, PAPDI mengungkapkan bahwa pada Selasa, tanggal 12 Agustus tahun 2025, keluarga pasien melakukan tindakan yang dinilai tidak menyenangkan. Bentuknya antara lain perkataan kasar, ancaman, intimidasi, penghinaan verbal, hingga tindakan fisik dengan secara paksa menarik dan melepas masker medis yang dikenakan dokter. Insiden ini menimpa anggota PAPDI, Dr. Syahpri Putrawangsa, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, Vinasim. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 mengamanatkan perlindungan kepada tenaga medis dan kesehatan dalam menjalankan profesinya, sepanjang sesuai dengan standar yang berlaku, tulis pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum PAPDI, Dr. Eka Ginanjar, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler, Vinasim, FACP, FICA, Mars, SH, pada Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025. PAPDI menegaskan 6 poin sikap. 1. Mengecam keras tindakan kekerasan yang terjadi, dan menyerukan agar semua pihak menjaga keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan. 2. Mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan, dan menuntut keadilan bagi sejawat kami. 3. Mengharapkan aparat hukum untuk mengusut kasus ini secara tuntas, adil, dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Mengajak seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk tetap menjalankan profesinya dengan profesionalisme tinggi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 5. Mengimbau stakeholder terkait, termasuk rumah sakit, Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan langkah-langkah pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap tenaga kesehatan, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif. 6. Meminta kepada masyarakat untuk menghormati hukum, menghargai profesionalitas dokter, dan mengedepankan komunikasi yang baik dengan tenaga kesehatan agar tercipta pelayanan kesehatan yang optimal. Di sisi lain, Organisasi Ikatan Dokter Indonesia mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh keluarga pasien terhadap sejawat dokter yang bertugas di Rumah Sakit Sekayu, Sumatera Selatan. Apa yang dilakukan oleh keluarga pasien tersebut mencerminkan sebuah arogansi yang tidak layak ditiru, dan menjadi presiden buruk terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia. Teman sejawat kami berhak menolak pelayanan terhadap pasien tersebut, sebagaimana tertuang dalam PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan Pasal 731 ayat 1-4. Jadi jika dokter tidak dihargai hak dan martabatnya, dapat menghentikan pelayanan, apalagi pasien yang ditangani adalah pasien yang bukan dalam keadaan gawat darurat dan bukan dalam keadaan bencana. Jadi dokter berhak untuk menolak melakukan pelayanan. Apa yang dilakukan keluarga pasien kepada dokter itu adalah sebuah tindakan kriminal, memaksa seorang dokter untuk melepaskan APD, di mana APD tersebut merupakan keharusan terhadap perlindungan kinerja seorang dokter untuk melindungi diri termasuk terhadap pasien yang lain. Bayangkan kalau dokter tersebut tertular saat itu, kemudian memeriksa pasien-pasien yang lain, maka akan menimbulkan penyakit yang parah pada pasien-pasien yang lain. Jadi tindakan keluarga pasien seperti itu tidak dapat dibenarkan, dan itu jelas tindakan merendahkan harkat dan martabat, tidak menghargai profesi seorang dokter. Untuk seluruh masyarakat, jika Anda ingin mengeluhkan keluhan atau komplain terhadap pelayanan apapun di fasilitas kesehatan, sudah ada mekanismenya,
ada alur yang telah ditentukan, ada kotak saran, ada nomor pengaduan dan lain-lain. Tidak dibenarkan dengan cara-cara intimidatif seperti itu. Jadi untuk seluruh masyarakat Indonesia mari lebih cerdas dan lebih bijak, jangan mencontoh apa yang dilakukan keluarga pasien tersebut, yang jelas-jelas sangat merendahkan harkat dan martabat dokter, teman sejawat kami di Indonesia, ini harus ditempuh jalur hukum. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Untuk seluruh masyarakat di Indonesia mari bijak melihat kasus ini, lihatlah apa yang terjadi terhadap profesi dokter, tenaga medis diperlakukan seperti itu, kita harus kawal. Sekalipun sudah didamaikan, para tenaga medis yang menyaksikan video tersebut merasa miris dan ikut bersedih. Demikian pula Menteri Kesehatan mengatakan, saya turut prihatin atas kejadian yang menimpa Dr. Syafri di RSUD Sekayu Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 12 Agustus tahun 2025. Lanjut Menkes mengatakan, Dr. Syafri mendapat tindakan kekerasan secara verbal dan fisik oleh keluarga pasien. Saya menegaskan, kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa kekerasan dan pelecehan terhadap siapapun tidak dapat ditolerir. Saya sangat menghargai tenaga medis berkualitas, seperti Dr. Syafri, seorang dokter subspesialis yang bersedia untuk mengabdi di Kabupaten Sekayu, lokasi yang ditempuh 4 jam dari Palembang. Tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman saat menjalankan tugas, dan setiap bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun, kata Menkes. Saat ini, saya sudah menugaskan tim Kemenkes untuk memberi dukungan terhadap langkah hukum yang diambil oleh Dr. Syafri dan RSUD Sekayu. Saya dukung sepenuhnya kasus ini harus dituntaskan melalui jalur hukum untuk memberikan efek jera kepada keluarga pasien tersebut. Menurut Profesor Chandra, pemeriksaan dahak wajib untuk diagnosis TBC. Prof. Chandra menjelaskan pemeriksaan dahak adalah prosedur wajib diagnosis TBC demi keselamatan pasien. Prof. Chandra ingatkan tes dahak penting dan wajib dilakukan untuk diagnosis TBC yang tepat.